Halo semuanya. Nah, kali ini IRpedia akan membahas mengenai salah satu isu internasional pada kondisi politik Eropa, yakni kemunduran Boris Johnson dari kursi Perdana Menteri Britania Raya. Dan narasumbernya adalah Pak Teuku Reza MA PhD. Yuk, langsung kita simak penjelasan dari Pak Teuku Reza. Program kerja IRpedia ini berjudul Resignation of Boris Johnson, What's Next on UK and European Union Relationship, yang dipikir Mhm. merupakan salah satu isu internasional dalam studi HI yang cukup menarik untuk dibahas. Perhelatan dunia internasional ini kan tentunya dipengaruhi oleh hal-hal yang terjadi di Eropa sebagai salah satu kawasan perekonomian terbesar di dunia, yang dimana ini tidak terlepas dari hubungan Britania Raya dan Uni Eropa, Mhm. dan dimana seperti yang kita tahu, Britania Raya telah resmi keluar dari Uni Eropa pada awal 2020 lalu, yang lebih dikenal dengan nama Brexit. Kejadian Brexit ini, seperti yang kita tahu, juga merupakan perjuangan dari Boris Johnson, seorang Perdana Menteri Britania Raya dengan partainya, Partai Konservatif Britania Raya, yang senantiasa menyalahkan eksistensi Uni Eropa sebagai penyebab dari segala kemunduran yang terjadi di Britania Raya. Oleh karena itu, ketika Johnson menyatakan bahwa ia akan mundur dari kursi Perdana Menteri, tentunya menimbulkan berbagai spekulasi mengenai apa yang akan terjadi dengan hubungan antara Britania Raya dan Uni Eropa nantinya. Jadi mungkin langsung masuk ke pertanyaan pertama, Ya. itu sebaiknya kita mengulas sedikit mungkin Pak mengenai Ya. Brexit dan sejarahnya yang dapat diketahui dengan bertanya kepada Bapak. Itu bagaimana ya Pak menjelaskan Brexit secara umum? Ini agak unik ini. Eh, Inggris itu menyatakan diri keluar dari European Union ya. Walaupun dia sebenarnya merupakan pembangun dari European Union, dulu namanya European Community, itu dia bangun dari tahun 1973. Kemudian, jadi sejak Inggris itu keluar dari European Union, jadi intinya setelah Brexit ini ya, gimana ya? Sejak itu hukum-hukum dari Uni Eropa dan juga Court of Justice dari Uni Eropa itu nggak berlaku lagi atas Inggris. Jadi dengan demikian banyak aturan-aturan hukum yang berlaku dalam hubungannya Inggris dengan European Union sejak tahun 1973 itu nggak berlaku lagi. Kemudian itu yang mengagetkan berbagai pihak di Inggris dan juga di European Union karena mereka nggak nyangka bahwa dampaknya itu sangat besar. Jadi 47 tahun hidup bersama Inggris itu memberikan kenyamanan tersendiri bagi Uni Eropa dan juga memberikan kedamaian bagi Inggris di dalam Uni Eropa. Nggak ada keributan kan sesama mereka itu. Jadi sekarang ya gimana ya? Sekarang udah lepas. Jadi dengan demikian berbagai perjanjian, treaty-treaty seperti Treaty Maastricht, Treaty Amsterdam, Treaty Nice, Treaty Lisbon yang membangun apa ya, kepaduan Eropa secara ekonomi, secara perdagangan itu udah nggak berlaku lagi bagi Inggris. Nah, jadi untuk itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah mengapa hal ini sampai terjadi? Ya Inggris berpikir bahwa selama ini Uni Eropa itu kan kekuatannya kan tiga kan. Inggris, Jerman, dan Perancis. Selalu tiga itu. Di masa lalu mereka ribut kan, perang. Perang Dunia Pertama, Inggris di situ ngelawan Jerman. Perang Dunia Kedua, Inggris di situ juga ngelawan Jerman. Jadi ada persaingan tradisional antara Inggris dengan Jerman. Perancis juga ada pada masa Napoleon dulu. Hal ini membuat British mikir gitu. Saya kan juga sebenarnya punya lahan. Lahan saya itu namanya Commonwealth of Nations. Ada puluhan negara yang pernah saya bina, pernah saya jajah di masa lalu, dan mereka masih loyal kepada saya, walaupun mereka adalah negara-negara yang independen sekarang. Tapi kan bukankah lebih baik saya mengelola wilayah saya sendiri, wilayah tradisional saya sendiri? Inggris mikir begitu, kemudian ya sebelumnya ya Prime Minister Perdana Menteri David Cameron bikin referendum di Inggris. Kita keluar nggak dari EU.
referendumnya tahun 2016, dan pada saat itu kan nggak mulus banget gitu ya. Jadi yang pro Brexit itu adalah 51,9% dan sisanya mengatakan tidak. Ya kenapa? Ya karena European Union itu sudah memberikan kenyamanan yang tinggi. Tapi bagaimanapun juga pemerintah Inggris sudah menjadikan isu Brexit ini adalah isu pemilihan umum. Akibatnya ya mereka keluar dari European Union tanggal 31 Januari 2020. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Berarti mereka memang pemerintahnya juga memfokuskan diri untuk mengembangkan negara-negara yang Commonwealth-nya gitu ya, Pak. Betul. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Jadi di dalam proses Brexit tersebut mungkin terdapat hal-hal yang merupakan konteks penting hubungan internasional selama prosesnya. Mhm. Apakah ada dan apa hal-hal tersebut, Pak? Konteks penting itu adalah ini begitu Inggris menyatakan referendum, bahkan sebelum referendum pun sudah ribut Uni Eropa pindah nggak, Inggris ini tampaknya hanya sekedar apa ya, sekedar tekanan psikologis bagi negara-negara di Uni Eropa karena Inggris kan posisinya kan di luar kan, secara geografis itu dia di luar. Kemudian juga secara psikologis dia itu dianggap keluarga besarnya Amerika Serikat. Jadi dia itu anggota European Union, tapi lokasinya tidak terintegrasi dalam kawasan Eropa, kawasan Eropa Barat di mana European Union itu berada gitu ya. Jadi prosesnya adalah di Inggris sendiri rame itu, menjadi isu. Kemudian dari kalangan Uni Eropa mereka berpikir kita ini kan adalah organisasi regional, organisasi pembangunan yang terbaik di dunia kan dia bilang tahun 73. Dari kita itu nanti tersinergi dengan NATO. Nanti tersinergi juga dengan Organization of European namanya OECD. Ya, tapi Inggris mengatakan ya kemauan kami begitu, dan Uni Eropa juga mengatakan ini loh perjanjian-perjanjian yang telah kita buat bersama. Kan dulu Anda di situ juga. Ya, jadi dengan begitu hak-hak istimewa Anda di dalam kami itu mulai sirna. Tapi sudah dibahas di berbagai institusi di dalam European Union, yang markasnya itu di Brussels, dan Inggris ya ngotot tetap mau pindah. Ya udah, ini kan kesedihan kan pada saat ASEAN itu berkembang dari 5, 6, 7, kemudian 8, 9, dan terakhir 10. Inggris, European Union menghadapi kehilangan anggota. Nah, jadi sekarang dampaknya adalah European Union tidak bisa mengatakan lagi bahwa kami adalah organisasi regional terbaik sedunia. Saingannya ASEAN. ASEAN udah 10 dan nambah terus mungkin jadi 11. Inggris dan European Union berkurang. Ini kan menunjukkan bahwa secara keorganisasian European Union itu tidak bisa menangani konflik internal di dalam mereka sendiri. Konflik internalnya apa ya? Pertama ada persaingan psikologis antara Inggris, Perancis, dan Jerman. Kemudian juga mereka bersaing secara energi, mereka bersaing secara perdagangan, mereka bersaing juga secara perdagangan internasional. Jadi barang-barang itu masuk lewat mana dulu? Nah, itu kan menguntungkan negara yang pertama yang dimasukin kan. Kemudian Inggris ya harus mengakui tingkat pertumbuhan ekonomi dia tidak secanggih pada masa lalu, di mana dia mengalami yang namanya revolusi industri, kemudian revolusi industri, kemudian revolusi teknologi. Sekarang nggak lagi kan. Sekarang teknologi Eropa itu relatif sama. Mungkin setelah membahas sedikit mengenai sejarah Brexit dan konteks penting dalam dunia hubungan internasional, kita mungkin bisa membahas mengenai Boris Johnson sebagai aktor utama dalam judul pembicaraan ini. Yang pertama adalah tentang pengaruh atau influence dari sang Perdana Menteri ini. Kira-kira apa bentuk pengaruh dari Boris Johnson dan partainya terhadap proses Brexit yang telah terjadi, Pak?
Boris Johnson ini unik orangnya ya. Kita lihat dari rambutnya ya, kita lihat dari perilakunya, kita lihat juga dari statement-statementnya yang bagi sebagian masyarakat itu kok nyeleneh gitu ya. Tapi inilah Boris Johnson, orang yang menjadi Perdana Menteri Inggris dan terpilih secara meyakinkan sekali. Dia membawa pesan dari awal bahwa saya ingin Inggris itu keluar dari European Union. Memang bahasanya dibikin diplomatis ya. Keluar itu dalam pengertian satu sisi saya tetap menjadi keluarga besar Eropa, tapi dalam urusan ekonomi, perdagangan internasional, saya pikir saya sanggup sendiri deh. Jadi tema ini sangat menarik ya, apalagi dia punya kemampuan meyakinkan publik dengan bahasanya yang sangat terarah. Kemudian dia juga bisa meyakinkan generasi muda Inggris bahwa walaupun kita akan keluar dari Brexit, tapi adalah nanti hal-hal yang dari Brexit yang bisa kita kembangkan di kemudian hari, misalnya IPR, misalnya lingkungan hidup, misalnya pokoknya kita tetap berhubungan erat dengan Uni Eropa secara lingkungan hidup, secara teknologi, tapi secara perdagangan dan investasi kita jalan sendiri. Jadi kemampuan seorang pemimpin ini luar biasa ya. Dalam teori itu namanya idiosinkratik ya. Jadi hal-hal yang unik dari seorang pemimpin dengan bahasanya yang sangat lugas itu bisa membuat orang yakin gitu. Nah, ini yang harus kita simak di Indonesia. Jadi seorang pemimpin itu mewakili kita semua, dan di Inggris dalam urusan Brexit ini Ratu Inggris itu normatif sifatnya. Kalau baik bagi rakyatku ya monggo kita keluar dari Brexit, tapi bahasanya Buckingham Palace itu kan normatif ya. Tolong disiapkan berbagai perangkat sehingga keluarnya tidak mengganggu struktur keorganisasian. Kemudian nanti begitu keluar pun kita benar-benar siap untuk itu. Ya, inilah bahasa normatif dari Istana Buckingham. Dan pengaruh Boris Johnson itu ini mengagetkan di dalam negeri Inggris, di luar negeri Inggris, dan juga bagi negara-negara lain. Bagi negara-negara lain di dunia, ini mereka melihat ini ada sebuah pesaing baru. Ya, pesaing itu adalah Inggris dengan segala kekuatannya, kekuatan bahasanya, kekuatan sejarahnya, kekuatan angkatan lautnya, dan kekuatan jangkauan Commonwealth of Nations tersebut. Malaysia masuk, Singapura masuk, Brunei masuk. Mungkin kita masuk ke subtema yang terakhir, yakni mengenai kemundurannya, yaitu mundurnya Boris Johnson dari kursi Perdana Menteri Britania Raya ini. Mungkin dapat kita tanyakan bagaimana menjelaskan fenomena ini secara umum, kayak hal-hal apa saja menyebabkan Boris Johnson akhirnya memutuskan mundur dari kursi Perdana Menteri Britania Raya ini. Masyarakat Inggris itu sangat mengedepankan etika dalam pemerintahannya, di mana seorang pemimpin itu kalau punya rahasia informasi strategis ya harusnya di-share dengan anggota kabinetnya kan. Jadi banyak sekali informasi-informasi strategis yang dipegang sendiri oleh Boris Johnson, dan patut diduga dia hanya share dengan partai di mana dia berada. Ini memerlukan penelitian lebih lanjut ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana komentar dari menteri-menteri di dalam kabinetnya, mereka mengatakan ada faktor pribadi dari Boris Johnson yang membuat informasi itu tidak tersebar secara merata di kalangan kami. Ya, padahal kan mereka kan anggota dari partai yang sama begitu. Kalau kritik ini muncul dari lawan, dari oposisi, itu masih oke. Tapi kalau Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan Internasional, Menteri Transportasi punya pendapat yang seperti itu, dan mereka juga melihat inilah kesempatan bagi kami untuk menantang menjadi Perdana Menteri Inggris periode selanjutnya. Ini yang terjadi. Jadi faktor pemimpin itu mohon kita sama-sama ingatlah, mulutmu itu harimaumu. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan statement-statement yang tidak perlu, jangan sampai kita mengeluarkan statement-statement yang seksis, statement-statement yang menyinggung perasaan masyarakat dari agama lain, karena itu akan menjadi akumulasi.
pada saat Anda suatu saat berkuasa, ya statement Anda di masa lalu itu akan diputar lagi begitu. Jadi itu adalah hal-hal yang membuat Boris Johnson jatuh ya. Kemudian juga polling pendapat umum itu menyatakan dia udah nggak populer lagi. Jadi banyak hal-hal yang terdata, misalnya urusan pribadi dia di keluarganya nggak harmonis. Kalau seorang pemimpin tidak harmonis dengan keluarganya, ya bagaimana dia mengharmoniskan suatu bangsa, begitu kan? Nggak bisa. Kemudian konon ada sejarah-sejarah yang di luar pernikahan dia yang mulai terbuka. Jadi kalau dalam hubungan internasional kan ini analisisnya level of individu kan. Jadi masyarakat itu melihat faktor individu orang itu secara utuh, sejarahnya, perilakunya, kemampuan dia mengambil keputusannya. Jadi pada saat Inggris di tahap awal Brexit, ya dunia juga melihat bahwa ini pemimpin ini unik. Di dalam negerinya sendiri tidak diterima ya, walaupun ada figur ratu yang menjaga keseimbangan semua itu kan, tapi inilah yang terjadi. Selanjutnya itu seperti yang kita tahu, fenomena kemunduran ini sangat mempengaruhi Uni Eropa dan kebijakannya seperti yang kita bahas tadi. Jadi bagaimana menurut dari yang saya lihat itu Brexit terjadi memang ketika masa pemerintahan Boris Johnson. Lantas bagaimana pengaruh kemunduran Boris Johnson dari kursi Perdana Menteri terhadap hubungan Britania Raya dan Uni Eropa? Menurut Bapak, apakah penggantinya nanti akan memiliki kebijakan luar negeri yang sama atau akan tetap atau membuat terobosan baru dalam hubungan Britania Raya dan Uni Eropa ini? Saya belum lihat blueprint ya, blueprint dari Inggris ya sejak dia keluar dari Brexit ya, karena ini mengagetkan. Ada aturan-aturan investasi, perdagangan, kemudian trade related intellectual property rights yang tidak bisa diputuskan mendadak ya. Dalam aspek-aspek tertentu terjadi transisi ya. Yang unik ini adalah Inggris ini berani membuat kebijakan yang berbeda dengan negara-negara Eropa dalam NATO. Dia lebih pro Amerika. Jadi kebijakan yang dibuat di Washington dan Pentagon tersebut dengan mudahnya diikutin oleh Inggris. Sementara negara-negara seperti Spanyol, Belanda, Luxembourg, Belgia, Jerman, dan Italia itu wait and see sifatnya. Misalnya kelihatan pada saat kasus di Ukraina saat ini kan. Inggris termasuk negara yang paling getol memaksakan hambatan-hambatan terhadap Rusia. Embargo lah, kemudian sangat cepat mengambil keputusan di Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Sementara Perancis, Italia, dan Jerman itu lebih hati-hati. Karena mereka lebih tergantung kepada energi dari Rusia, sementara Inggris tidak begitu tergantung. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dari IRPD yang telah kita laksanakan ini. Terima kasih banyak atas penjelasan Bapak yang sangat substansif dan sangat komprehensif. Terima kasih. Dan mungkin dari penjelasan-penjelasan Bapak ini dapat kita simpulkan bahwa dinamika kerjasama regional antar negara ini merupakan suatu hal yang penuh dengan kompleksitas, seperti terjadinya Brexit, dan juga dapat kita ketahui bahwa seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan masing-masing itu dapat mengubah layar kebijakan dari negara yang dipimpinnya. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Pak Tuku Reja Syah tadi, mungkin kita dapat menyimpulkan bahwa dinamika kerjasama regional antar negara merupakan suatu hal dengan kompleksitas yang sangat tinggi, dan bagaimana gaya kepemimpinan seorang pemimpin negara dapat menentukan layar kebijakan dari negara tersebut seperti yang terjadi dengan Boris Johnson dan Britania Raya. Terima kasih ya sudah menonton IRpedia kali ini. Sampai jumpa di the next episode.